Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa rangkaian penggunaan tools Reference Manager. Di dalam video ini, teman-teman akan melihat dan juga sekaligus mempraktekkan bagaimana menggunakan Reference Manager dengan tools Mendeley. Sebetulnya Reference Manager ada banyak, ya. Ada Zotero ataupun teman-teman juga bisa menggunakan di Words, ya, di reference. Itu sudah ada lengkap sebetulnya. Tetapi untuk melihat dan juga untuk menggunakan secara otomatis, ya, teman-teman di sini belajar Mendeley. Kira-kira seperti apa Mendeley itu dapat digunakan sebagai reference manager. Tapi sebelum ke sana, teman-teman harus memahami dulu, ya, apa Mendeley itu dan juga apa reference manager. Dalam penulisan karya ilmiah atau jurnal nasional ataupun jurnal internasional, pasti teman-teman nanti akan disodori, ya, dalam format jurnalnya harus menggunakan reference manager. Yaitu di sini salah satunya adalah Mendeley. Salah satu tools untuk membuat sitasi secara otomatis. Mendeley juga digunakan untuk mengelola referensi yang telah dikumpulkan. Jadi, tools Mendeley ini nantinya teman-teman akan membuat sebuah folder, ya, yang isinya adalah referensi yang sudah teman-teman kumpulkan, sudah teman-teman koleksi, ya, sehingga nanti ini akan diupload ke tools Mendeley-nya. Ya. Mendeley memudahkan membuat sitasi atau kutipan dan daftar pustaka. Selain mengumpulkan data-data referensi yang sudah teman-teman dapatkan, nantinya Mendeley juga akan membuat sebuah, kemudahan untuk teman-teman membuat sitasi secara otomatis, tersinkron dengan Words, ya, atau membuat sebuah kutipan dan daftar pustaka secara otomatis. Tentu hal ini teman-teman harus melakukan beberapa step, ya, yang harus dilakukan agar file yang sudah dikumpulkan tadi dan kemudian dimasukkan di dalam ini dapat digunakan, ya. Pertama-tama, teman-teman harus menginstal dulu, ya, mendaftar dulu di situs Mendeley, ya, dan kemudian mengunduh, mendownload aplikasi Mendeley, ya, yaitu Mendeley Desktop, ya. Nah, kalau sudah mendaftar dan kemudian sudah menginstal, ya, sudah ada di masing-masing device teman-teman, teman-teman tinggal membukanya dan memasukkan akun masing-masing, ya, yang sudah daftar, ya, di dalam akunnya Mendeley. Salah satunya yaitu adalah menggunakan Elsevier, ya. Nah, itu yang pertama-tama teman-teman harus lakukan, ya. Harus ada aplikasinya dahulu. Oke. Setelah itu, teman-teman yang harus dilakukan adalah menginstal pluginnya punyanya MS Word, ya. Bagaimana mendapatkannya? Teman-teman tinggal membuka Mendeley Desktop-nya, kemudian cari button Tools, ya, di urutan ketiga, yaitu yang sudah saya lingkari MS Word Plugin. Tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul direct secara otomatis untuk menginstal pluginnya di MS Word, ya. Kalau sudah berhasil, nanti teman-teman akan menjumpai, ya, eee, apa, button-nya punyanya Mendeley, ya, di bagian reference, ya, di bagian reference, di situ ada insert citations, ya, kemudian ada open Mendeley, ada insert bibliography, gitu kan. Nah, ini, adalah button kalau teman-teman sudah berhasil menginstal pluginnya di MS Word, dan ini nanti akan bisa digunakan secara otomatis, ya. Selain itu, selain menggunakan plugin MS Word, ya, teman-teman juga wajib menginstal pluginnya di web browser, di Chrome, ya, itu ada di extensionnya.
teman-teman cukup juga, seperti, menginstal di buat pluginnya tadi ya, di desktop, di tools, install web importer. Nah, secara otomatis teman-teman akan ke-direct untuk mendownload extension ya, di Chrome. Nah, 2 tahapan ini ya, mendownload plugin di MS Word dan juga web browser ini menjadi langkah utama ya, agar teman-teman dapat menggunakan tools Mendeley ini. Nah, kalau sudah teman-teman mencari semuanya tadi, sudah menginstal semuanya, teman-teman segera membuka Mendeley desktop ya. Nah, bagaimana menggunakannya? Tentu penggunaan ini teman-teman harus juga masuk ke dashboard utama. Jadi kalau teman-teman buka desktop di Mendeley desktop ya, ini adalah dashboard utama yang memperlihatkan fungsi-fungsi ya yang nanti akan kita gunakan. Di sini ada add ya, ada manual, kemudian ada otomatis, ada folder, ada relates, ada sinkron dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan button-button yang lainnya? Nah, tentu ini perlu pemahaman yang lebih jauh ya. Maka dari itu saya akan langsung saja menggunakan Mendeley desktop untuk penjelasan selanjutnya. Ini adalah dashboard utama yang saya jelaskan tadi ya. Nah, dashboard utama di dalam Mendeley ini ada beberapa button yang nanti akan kita gunakan ya setelah kita mendapatkan file-file referensi yang kita gunakan di dalam menulis jurnal ilmiah. Nah, yang pertama teman-teman cek di situ file edit view tools ya. Di masing-masing ini ada arahan atau ada tombol-tombol yang mungkin nanti teman-teman pakai ya. Di file ya ada add file, add folder, watch folder, ya add entry manual atau import ya yang bentuknya bibtex, ada endnote ya dan ada res. Dan kemudian di edit itu teman-teman ya seperti biasanya teman-teman kalau mau copy atau dan lainnya bisa menggunakan itu ya. Nah, kalau di view teman-teman akan menemukan beberapa perintah ya, salah satunya library agitation ya, agitation style. Nah, teman-teman akan menemukan di beberapa referensi mungkin akan memberikan ya syarat di dalam citasinya itu berbeda-beda. Biasanya ada yang IEE ya, kemudian ada yang APA, ada yang eee, American Psychology, ada American Political Science ya. Nah, ini di sini masing-masing berbeda-beda biasanya ya. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan di sini ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, teman-teman kalau membutuhkan tools atau plugin untuk sinkron satu sama lain di dalam antar tools, ada di Word, ada di web importer, teman-teman bisa langsung menginstal, diklik di sini nanti akan muncul ya yang lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah mendapatkan data yang kita kumpulkan dalam suatu folder gitu ya. Nah, teman-teman cukup membuat sebuah apa namanya folder untuk tempat ya file-file yang sudah kita kumpulkan ya. Nah, di sini ada all dokumen sampai dengan apa namanya create folder gitu ya. Teman-teman bisa membuat folder dahulu ya, create folder ya. Ini teman-teman menamai sendiri foldernya apa ya. Biasanya teman-teman kalau untuk memudahkan sesuaikan dengan judul atau topik yang ingin dibahas ya, khususnya jurnal artikel teman-teman ya, sehingga tidak tertukar dengan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan atau untuk mengimport atau untuk memasukkan data yang akan dibuat sebuah referensi, teman-teman cukup misalkan ini ya saya buat trial ya. Nah, kalau sudah trial ya, ya ini di sini sudah ada folder namanya trial di sini. Nah, bagaimana untuk menginput filenya, teman-teman cukup di add
ya, button add files ya, kalau ada filenya itu lebih bagus karena nanti, masuknya langsung ada filenya, ya misalnya add files, Anda kan buka jendela, misalkan saya punya file punyanya Baltagi. Nah, entar loading. Nah, ini file yang, ada gitu ya, yang tadi diimport. Nah, ketika file diimport itu, kalau kita klik di sini ya, nanti ada namanya type ya. Ini namanya secara otomatis terdeteksi oleh tools Mendeley itu sebagai sebuah buku. Kalau jurnal nanti secara otomatis dia juga langsung mendeteksi jurnal, artikel, tesis atau apapun gitu ya. Tinggal menyesuaikan. Nah, di sini ada, tools-nya, apa namanya, judulnya. Judulnya apa? Ya, terlihat di sini judulnya kan tidak sesuai gitu ya, no title ya. Nah, teman-teman tinggal, membuka filenya ini ya. Oh, namanya adalah econometric ya. Misalkan saya ketik econometric analysis of panel data ya. Nah, ini sesuai ya, sesuai dengan judulnya apa. Nah, tinggal kita nanti, sesuaikan ya, tahunnya berapa ya, tahunnya, nanti tinggal kita sesuaikan tahunnya yang ada di draft buku, ini siapa, apa, ini tahunnya misalkan katakanlah 1993 gitu ya, biar cepat. Nah, autornya siapa? Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan autornya adalah, nah, ingat di situ di authors itu ada last name, first name gitu ya. Berarti yang harus ditulis adalah last name. Di situ, last name siapa? Ya, Baltagi, Badiha. Nah, oke, tinggal diklik sesuai ya. Nah, kemudian page-nya. Page ini adalah merujuk pada halaman berapa teman-teman ingin mengutip gitu ya. Katakanlah di sini ada 145 sampai dengan 200 ya. Nah nah, biasanya abstraknya juga tidak, valid atau tidak ada abstraknya. Tinggal teman-teman, membuat atau mencari di draft-nya itu abstraknya yang mana. Nah, tinggal di-copy kemudian dipaste ke abstrak di sini. Begitupun juga dengan di author keyword ya. Nah, kalau jurnal biasanya ada city, ada edition-nya, ya ada editors-nya, kemudian publisher-nya. Kalau misalkan di situ teman-teman download-nya dari, website gitu ya, cantumkan di sini URL-nya gitu ya. Nah, ini, adalah, cara bagaimana teman-teman, mengupload gitu ya, mengupload data terkait dengan filenya ya, file dari, punyanya Baltagi terkait dengan econometric analysis of panel data. Nah, biasanya kalau tidak ada filenya, di sini tidak muncul, ikon PDF ini ya. Jadi misalkan, apa ya, saya contohkan misalnya Enugrant. Nah, misalkan di sini kayak artikel misalkan bentar. Nah, misalnya ini ya. Ini adalah sebuah apa, jurnal artikel ya, jurnal artikel yang saya download ya, saya dapatkan dari, eee, orangnya melalui doi ini gitu ya. Saya cari dulu di Google ada, kemudian saya import. Nah, nanti fungsinya web importer itu ke sini. Nah, karena di sini tidak ada filenya, sebetulnya nggak masalah gitu ya, sebetulnya nggak masalah, yang penting teman-teman mendapatkan data yang lengkap dari si jurnal ini, isinya apa saja di sini gitu ya. Kalaupun kita buka nggak bisa ya, karena tidak ada filenya. Nah, misalnya kalau ada ini ya, ada filenya gitu ya. Nah, nggak masalah, yang penting teman-teman mengisi keseluruhannya dengan benar sesuai dengan jurnal yang ada
Tapi saya sarankan teman-teman, file jurnalnya itu sudah ada juga di sini, gitu ya. Oke, kita kembali ke trial tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah, upload filenya, teman-teman juga tidak secara otomatis, tapi juga secara manual juga bisa. Misalkan teman-teman ya tadi ya, yang tidak ada filenya ya, karena tidak otomatis. Nah, teman-teman, oh filenya apa? Jurnal. Oh, ininya punyanya misalnya report, misalkan. Judulnya reportnya apa, autornya siapa, tahunnya siapa, page berapa, ada abstraknya enggak, gitu kan ya. Nah, atau ini adalah tesis, gitu kan, judulnya apa, autornya apa, dan keseluruhannya secara manual teman-teman juga bisa menggunakannya, gitu ya, mengisi secara otomatis ya. Kalau teman-teman sudah dapat filenya seperti ini, ya itu enak. Nah, nanti tinggal menyesuaikan, gitu saja, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah agar ini sinkron di dalam, datanya baik di desktop maupun di web maupun juga ada di apa, Word ya, teman-teman cukup klik di sinkron ini, gitu ya. Nah, ini, cukup disinkron, nanti tunggu beberapa detik gitu, nanti akan langsung secara otomatis, gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika membuat sebuah folder atau tulisan ya, yang berbeda topik, teman-teman harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan topiknya apa gitu kan. Topiknya apa yang ingin dibahas di situ, buat folder agar tidak lupa, agar tidak tercampur. Dan biasanya persoalannya kalau, lupa atau tidak, upload tidak sesuai misalkan, teman-teman akan masuk ke all dokumen. Jadi semua dokumen folder folder di sini akan terlihat di sini. Nah, nanti kan kebingungan di sini. Makanya di situ fungsinya untuk membuat sebuah folder itu agar terkumpul dalam satu folder yang ada, gitu ya. Nah, seperti ini, gitu. Oke. Nah, itu adalah, mengelola atau mendapatkan data untuk di Mendeley desktop, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, web importer. Ya, web importer yang seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, ya, kalau teman-teman sudah menginstal, web importer dari desktop tadi diinstal, kemudian selesai, nanti di pojok kanan ini pasti ada yang namanya Mendeley Web Importer, gitu ya, di sini. Teman-teman bisa klik di sini ya. Nanti data teman-teman juga akan masuk di sini. Kira-kira apa saja. Tentu di sini juga teman-teman harus online, harus sign in gitu ya, harus sign in kira-kira apa saja. Nanti nanti juga di sini sudah terlihat. Ya, yang mana yang mau dimasukkan ya. Nah, misalkan ini ya contohnya, saya ingin mengutip jurnal ini gitu ya. Jurnal ini cross domain topic classification for political text gitu ya. Nah, di sini sudah ada doinya, ada lengkap gitu ya. Oh, ini cocok saya kira dilihat dan dibaca ini cocok untuk penelitian saya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman save PDF atau ya teman-teman klik ini atau biasanya secara otomatis muncul di sebelah kanan ini ya. Lihat di PDF ada logonya si Mendeley ini ya. Tinggal diklik ya, nanti akan masuk ke web importernya. Nah, tinggal di sini. Nah, di sini pojok kanan ada add to Mendeley. Nah, secara otomatis nanti akan masuk ke Mendeley atau folder teman-teman yang sudah disiapkan tadi, gitu ya. Nah, ini menariknya menggunakan Mendeley itu sesingkat itu. Oke. Kemudian kalau yang bentar, kalau yang Microsoft Word gitu ya, bentar saya buka dulu loading gitu ya, sambil menunggu loading ya, bahwa setiap teman-teman membuka jurnal di web jurnal seperti ini, pasti Mendeley akan secara otomatis mendeteksi mau digitasi enggak ini, cocok enggak ini, ya. Tentu teman-teman harus ini ya, harus, jeli gitu ya. Nah
Nah, misalkan ini ya, pakai Word ya di web importer. Tadi ada di reference ya. Nah, kalau sudah terinstall tadi di pluginnya Words, di sini kan di reference itu ada, gitu ya. Katakanlah di sini contohnya adalah saya ingin mengutip nih punyanya siapa namanya Libo gitu ya. Atau di sinilah ya. Di sini saya kutip ya insert citations ya, taruh di sini ya kursornya insert citations. Misalkan siapa ya? Atau kalau teman-teman tahu judulnya, ingat judulnya apa ya kemarin ya gitu. Teman-teman cukup mengetikkan di sini. Nah, nanti biar langsung cari otomatis ini akan terdeteksi secara otomatis. Kira-kira mana? Oh, inilah military justice gitu ya. Saya klik di sini, kemudian di OK ya. Nah, nanti langsung secara otomatis akan tercitasi ya, akan muncul. Jadi tidak perlu manual ya. Jadi selain tidak perlu manual, teman-teman juga tidak akan lupa gitu ya, tidak akan lupa, "Oh, kemarin mana ya? Referensinya kemarin mana ya?" Seperti itu. Teman-teman juga bisa menggunakan insert library. Misalkan teman-teman sudah meng-collecting data tadi ya, meng-collecting data, bentar ya, meng-collecting data semuanya sudah dimasukkan ke semuanya untuk secitasi yang sudah dimasukkan, misalnya pakainya Tucicides dan lain sebagainya tadi, ya tinggal insert bibliografi. Kursor ditaruh di sini, di bawahnya daftar pustaka, nanti tinggal di insert. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, secara otomatis tinggal merapikan gitu ya. Nah, itu adalah tutorial Mendeley yang bisa saya sampaikan untuk pengelolaan citasi dalam penulisan karya ilmiah, teman-teman, agar diperhatikan dan juga agar teman-teman menggunakan secara baik ya, jangan asal comot ya. Kita baca abstraknya dulu, kemudian kalau cocok tinggal kita upload atau kita add saja di dalam tools Mendeley desktop gitu ya. Nanti tinggal klik di Word-nya seperti apa. Nah, itu saja dari saya untuk penjelasan Mendeley untuk kelas politik internasional dan juga teori regionalisme. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Kalaupun ada kesalahan kata ataupun kurang penjelasannya, teman-teman bisa cek nanti di grup ya, atau playback ulang ya, penjelasan saya terkait penggunaan Mendeley. Oke, baik, itu saja dari saya akhiri.